Pengertian organisasi secara umum adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, organisasi memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama terdiri dari beberapa komponen, yang kedua ada pembagian tugas, yang ketiga ada koordinasi, kemudian memiliki tujuan yang jelas. Saya lanjut dengan pengertian komputer. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang mampu menerima output, memproses data, dan menyimpan data sampai dengan menghasilkan output dalam bentuk informasi. Secara sederhana, komputer bekerja dengan prinsip output, proses, dan output. Nah, jadi pengertian organisasi komputer adalah cara komponen-komponen dalam komputer diatur dan dihubungkan secara dapat bekerja secara optimal. Jika organisasi sistem kerja dan komputer adalah pemroses data, maka organisasi komputer adalah bagaimana CPU, memori, perangkat lainnya saling berinteraksi. Organisasi komputer membahas hubungan antar komponen, cara kerja internal sistem, mekanisme pengelolaan data. Lalu, apa perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer? Arsitektur komputer sendiri berkaitan dengan desain konseptual seperti set instruksi dan model sistem. Sedangkan organisasi komputer lebih fokus pada implementasi fisik dan cara komponen tersebut bekerja. Contohnya, pada arsitektur von Neumann dari John von Neumann, data dari program disimpan dalam satu memori, sedangkan organisasi membahas bagaimana CPU mengakses memori tersebut. Secara struktur, komputer terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama CPU, kedua memori, ketiga perangkat input dan output, keempat sistem bus. Semua komponen ini saling terhubung dan bekerja bersama. Apabila salah satu tidak berfungsi atau tidak berfungsi dengan baik, kemungkinan besar komputer tidak bisa dijalankan atau akan sangat terkendala. Selanjutnya yaitu memori. Memori adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi, baik sementara maupun secara permanen. Secara umum, memori dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada RAM atau yang disebut dengan Random Access Memory. RAM bersifat sementara dan data yang disimpan di dalam RAM akan hilang saat komputer dimatikan. RAM hanya digunakan saat proses menjalankan program. Yang kedua ada ROM atau Ready Only Memory. ROM bersifat permanen. ROM juga menyimpan instruksi dasar sistem seperti BIOS. ROM tidak akan hilang saat komputer dimatikan. 3. Cache Memory. Cache Memory berukuran kecil tetapi sangat cepat, terletak dekat dengan CPU, dan berfungsi mempercepat proses pengambilan data yang sering digunakan. Input dan output komputer. Fungsi pertama komputer adalah menerima dan menghasilkan data. Input adalah proses memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya, keyboard untuk mengetik, mouse untuk mengklik, dan scanner untuk memindai. Sedangkan output adalah hasil dari pengolahan data yang kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna. Contohnya, monitor menampilkan gambar, printer mencetak dokumen, dan speaker mengeluarkan suara. Jadi, komputer bekerja menerima data melalui input dan memberikan hasil melalui output. Selanjutnya adalah sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan juga perangkat input-output agar dapat saling bertukar data. Jenis-jenis bus adalah 1. Data bus. Data bus ini mengirimkan data antar komponen bersifat dual arah atau disebut juga bidireksional. Lebar data bus mempengaruhi kecepatan transfernya. Yang kedua, address bus mengirimkan alamat lokasi data di memori, biasanya satu arah, dari CPU langsung ke memori, menentukan kapasitas maksimal memori. Ketiga, control box mengirimkan sinyal kendali, mengatur kapan data dikirim atau juga diterima. 2, 3. Oke.
Misalnya kita akan bahas adalah evolusi komputer. Komputer pertama adalah komputer vakum tabung. Pada tahun 1940-an, komputer tabung vakum pertama kali diperkenalkan. Menggunakan tabung vakum untuk memproses data dan menjadi cikal bakal teknologi komputer modern. Ciri-cirinya yaitu 1. Menggunakan vacuum tube. 2. Ukurannya sangat besar hingga memenuhi satu ruangan penuh. Yang ketiga, cepat panas dan boros listrik. Yang keempat, masih menggunakan bahasa mesin 0 dan 1. Kinerjanya itu kecepatan ribuan operasi per detik. Dia sudah elektronik tapi tidak efisien. Transistor. Transistor diperkenalkan pada tahun 1950-an. Transistor ini menggantikan tabung vakum yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien, serta membuka jalan untuk perangkat elektronik yang lebih kompleks. Ciri-ciri daripada transistor yaitu lebih kecil, lebih hemat listrik, lebih cepat, dan juga sudah memakai bahasa pemrograman seperti Fortran dan COBOL. Kinerja daripada transistor ini yaitu puluhan ribu operasi per detik, lebih stabil dan tidak cepat panas. Kemudian ada integrated circuit atau yang biasa disebut dengan IC. Pada tahun 1960-an, sirkuit terpadu atau yang biasa disebut dengan IC diciptakan, menggabungkan banyak komponen elektronik ke dalam satu chip yang mendukung pengembangan komputer yang lebih kecil dan powerful. Ciri-ciri daripada integrated circuit yaitu menggunakan IC atau dalam kurung chip kecil berisi banyak transistor. Kemudian mulai dari ada monitor dan keyboard, sistem operasi mulai berkembang. Kinerja daripada integrated circuit yaitu ratusan ribu hingga jutaan operasi per detik. Multiprogramming pun mulai ada. Mikroprosesor diperkenalkan pada awal 1970-an pada saat Intel 4004 ditemukan. Mikroprosesor mengintegrasikan fungsi CPU ke dalam satu chip, menandai lainnya komputer pribadi dan membawa perubahan revolusioner dalam industri teknologi. Dampak besar, yang pertama lahirnya PC atau personal komputer, yang kedua komputer menjadi kecil dan terjangkau. Kinerja, yang pertama jutaan hingga miliaran operasi per detik, yang kedua hadir CPU multicore, yang ketiga RAM dan storage semakin besar, dan yang terakhir mulai era laptop dan smartphone. AI dan komputasi cerdas. Saat ini komputer berkembang menuju era cloud computing dan quantum computing. Komputer tidak lagi hanya perangkat fisik tetapi juga terhubung melalui jaringan global dan mampu memproses data. Kinerja, triliunan operasi per detik atau superkomputer, pemrosesan paralel, cloud computing, neural network, dan deep learning. Dan sebagai penutup, dapat kita paham bahwa komputer bukan hanya sekedar alat untuk mengetik, bermain game, atau mengakses internet. Selain itu, kita sebagai mahasiswa ilmu komputer memahami arsitektur dan organisasi komputer adalah fondasi penting agar kita tidak hanya melihat pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan dan mengoptimalkannya di masa depan. Demikian presentasi dari Pelok Pokak.